Laut dan langit berwarna biru. Orang memandang, tiada jemu. Bagian 3 sudah berlalu, bagian 4 sudah menunggu. Para pembelajar akuntansi keuangan lanjutan, kita akan melanjutkan materi mutual holding. Saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan menggunakan metode konvensional untuk tahun yang kedua. Atau konsolidasi setelah tahun perolehan. Kemudian dengan pembagian dividen. Ini adalah cerita di tahun kedua, ya, tahun 2016. Kedua perusahaan melaporkan net income sendiri dan dividen untuk P, ya, 60.000, ya, separate earnings-nya S 40.000, dividen P 30.000, S 20.000. Kemudian NCI expense itu menggunakan formula seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya di tahun pertama. P adalah earnings-nya P secara keseluruhan adalah 60.000, ini earnings-nya P sendiri ditambah bagian dari S 0,9 kali S, ya. Kemudian untuk earnings S, ya, kita simbolkan S, ya, sama dengan 40.000, earnings-nya S sendiri ditambah 0,1 P, ya. Kemudian ya, persamaan pertama kita tuliskan lagi dengan S-nya disubstitusi dengan persamaan kedua, ya. Kemudian mendapatkan P-nya di sini 0,9 kali 40.000 adalah 36.000 tambah 60.000, mendapatkan 96.000 ditambah 0,9 kali 0,1, 0,09 P. Kemudian berarti ya P dikurangi 0,09 P adalah 0,91 P sama dengan 96.000, mendapatkan P 96.000 dibagi 0,91 yaitu 105.490. Kemudian S, ya, dari persamaan yang kedua, ya, 40.000 ditambah 0,1 P, ya, P-nya 105, 10%-nya 10.549 sama dengan 50.549. Ini adalah earnings-nya S, ya, keseluruhannya. Kemudian NCI expense 10%, ya, dari earnings S, ya, mendapatkan 5.055. Ya. Kemudian income from S menggunakan, ya, formulanya, ya, 90% dari earnings-nya S dikurangi 10% dari earnings-nya P, mendapatkan 34.945, atau bisa juga dihitung dari earnings-nya S 40.000, ya, separate-nya, ya, dikurangi dengan NCI S, ya, 5.055, mendapatkan jumlah yang sama. Kemudian, ya, kita akan melihat jurnal di pembukuan P, ya, terkait dengan investment in S, ya. Yang pertama, untuk mencatat income from S, ya, debitnya investment in S, kredit income from S, angkanya sesuai yang sudah dihitung. Kemudian yang kedua menerima dividen, ya, debit cash, ya, 90% dari 20.000, kreditnya investment in S, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang baru nih, yaitu untuk mengoreksi dividen, ya, yang dibagikan oleh P dan investment in S. Kan dividen yang dibagikan oleh P yang 10% adalah untuk anaknya sendiri, ya. Untuk anaknya sendiri, maka di sini disesuaikan, ya, dikoreksi, ya, dividen yang untuk dirinya sendiri di kredit, ya, 3.000, kemudian debitnya apa? Debitnya investment in S. Kemudian, ya, kalau di metode Trisuri kreditnya sama, dividen 3.000,
berbeda debitnya. Kalau di metode treasury tadi debitnya adalah income from S ya. Kalau menggunakan metode konvensional debitnya investment in S. Nah, kemudian ya kita lanjutkan dengan jurnal penyesuaian dan eliminasi ya. Yang pertama eliminasi income from S ya, di debit income from S-nya, kemudian dividen S ya 18.000 di kredit, selisihnya ke investment in S ya. Yang kedua untuk eliminasi dividen income yang diperoleh oleh S ya. S mendapat dividen income di pembukuannya tercatat 3.000 ya. Kemudian kita eliminasi di debit dividen income-nya, kemudian kreditnya apa? Kreditnya kita gunakan akun investment in S yang 3.000. Kemudian yang ketiga adalah untuk eliminasi akun resiprokal investment in S dengan ekuitas S. Ekuitas S ya, berupa di awal tahun 2016 ya, capital stock 200.000, retain earning 130.000. Kemudian ya kreditnya investment in S ya. Investment in S ini menghitungnya tidak lagi menggunakan 90% dari jumlah ini ya. Tetapi kita hitung-hitungannya adalah dari kita akan menghitung nilai investasi di awal tahun 2016 ya. Itu sama saja dengan nilai investasi akhir tahun 2015. Nah, di 2015 ya cost of investmentnya 270.000 ditambah dengan income from S 2015 26.154 ya, sehingga investment in S ya, nilainya di awal tahun 2016 adalah 296.154. Kemudian sisanya adalah untuk NCI begini. Kemudian yang keempat memunculkan NCI expense ya. Kita debit, angkanya sudah kita hitung. Kemudian ya, kredit dividen untuk NCI 2.000, selisihnya ke NCI ending. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kepemilikan saham P oleh S, maka kita eliminasi, yaitu investment in P kita kredit ya. Ini adalah ya investasinya S di P ya. Investment in P di kredit didebitkan ke investment in S ya. Baik ya. Selanjutnya ya akan kita lihat ya kertas kerjanya ya. Kita fokus ke yang ada penyesuaian dan eliminasi. Yang pertama income from S ya. Dieliminasi, di debit menjadi habis ya. Dividen income ini munculnya adanya di pembukuan S yang 3.000 ini adalah yang dia didapat dari P ya 3.000. Kemudian di eliminasi ya, di debit. Kemudian yang NCI dimunculkan ya 5.055. Kemudian yang ketiga adalah kita untuk eliminasi ekuitas S ya, RE-nya 130.000 di dekret debit ya. Sehingga RE-nya tinggal RE-nya P begini ya. Kemudian perhatikan di sini ya untuk dividennya ya. Dividennya aslinya kan 30.000 ya. 30.000 kemudian tadi ya sejumlah 10% yang menjadi jatahnya S ini kita lakukan koreksi ya. P melakukan jurnal penyesuaian ya, untuk mengoreksi dividen income dividennya ya, sehingga berkurang 3.000 menjadi 27.000 ya. Ini adalah koreksinya di pembukuannya P ya. Kemudian untuk dividen yang S ya dieliminasi ya, ini yang untuk 18.000 yang untuk P, 2.000 yang untuk NCI. Selanjutnya investment in S ya. Saldo akhirnya 246.099. Dapat dari mana nih angkanya? Ini kita lihat perhitungannya ya.
Ini adalah di awal tahun 296,154 ya sudah dihitung tadi. Kemudian ditambah dengan income from S tahun 2016 ya 34945 dikurangi dividen tahun ini 18.000. Kemudian koreksi dividen yang untuk S 3.000 menambah, kemudian dikurangi dengan ya investment in P ya, investment in P-nya 70.000. Sehingga ya nilainya adalah 246.099. Kemudian untuk eliminasinya yang pertama ini adalah dari income selisih ya, kenaikan investasi tahun ini ya, selisih income from S dengan dividen S ya 16.945. Kemudian yang B adalah eliminasi untuk dividen P yang untuk S. Kemudian yang C ini adalah investment in S awal tahun ya. Kemudian yang C, kemudian yang 70.000 adalah yang 70.000 ya eliminasi untuk investment in P ya. Kemudian sehingga menjadi 0 ya. Selanjutnya investment in P yang muncul di pembukuannya S ya 70.000 ini juga dieliminasi ya. Ini dieliminasi. Kemudian ya NCI beginning, NCI ending dijumlahkan. Ya. Baik, demikian ya penjelasan worksheet-nya. Jika mengantuk, minumlah kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.